Relasi ini yang terbaik. Tapi kalau dari sistem yang ada ini sistem politik nih, ada misalnya ada kapitalisme, ada feudalisme, ada monokrasi, ada apa itu, seperti ada komunisme, ada sosialisme. Ini dianggap demokrasi ini kita pilih, ini semuanya nih yang buruknya dikit saat itu kesepakatan para ilmuwan politik di Indonesia memilih demokrasi karena dianggap bukan yang terbaik, tapi yang baiknya yang jeleknya sedikit gitu masih adanya. Nah, sisa yang jelek-jelek dari demokrasi itu satu, dari demokrasi itu melahirkan oligarki, kedua melahirkan dinasti politik, ketiga melahirkan duit money politik. Tuh, ini nggak terpisah dari praktik demokrasi. Nah, yang secara substantif prosesnya demokrasi itu catatnya adalah dia lebih berorientasi ke angka-angka kualitatif, angka jumlah suara yang terpilih, yang banyak suaranya dia yang jadi walaupun maling gitu kan, wartawan orang baik maju nggak terpilih karena suaranya dikit, lalu banyak jadi tapi apakah itu demokratis? Itu demokratis. Apakah itu prosedur yang ditempuh? Itu ditempuh. Apakah itu sah? Itu sah. ya udah prosesnya betul, tapi hasilnya begitu. Karena makanya demokrasi itu tidak pernah ada satu penelitian pun sampai hari ini yang mengkonfirmasi bahwa proses demokrasi itu menjamin hasil yang baik gitu. Menjamin ya, walaupun ada yang baik tapi nggak ada orang di awal menjamin. Tapi dibanding kerajaan, dibanding otoriter, dibanding komunisme dianggap nih. Makanya ada juga yang berpandangan agak unik nih. Warga, saya mah nggak ada urusan mau demokratis kayak mau kagak kayak, yang penting perut lapang jadi kenyang, anak saya nganggur jadi kerja, saya miskin jadi kaya, gitu. Saya susah jadi sejahtera. Nggak ada urusan apapun sistemnya, gitu. Kalau mau kasar sistem setan kayak dia kasar itu. Yang penting menjamin kesejahteraan perut kita, gitu. Ini kritik kita nih, ya kan? Daripada kita fokus demokrasi mahal tapi ternyata kok habis pemilu yang nganggur, yang susah makin susah, gitu. Yang tidak sejahtera, yang miskin juga miskin. Jadi sebenarnya demokrasi ini tidak menjamin kesehatan juga. Dan makanya tidak ada satu penelitian pun yang mengkonfirmasi bahwa ada relevansi langsung antara praktek demokrasi dengan meningkatnya kesejahteraan. Itu nggak ada. Kita bisa berdebat lah ya, nggak ada. Tapi bahwa sebuah daerah menyelenggarakan pilkada, sebuah negara menyelenggarakan pemilu, ya prosesnya demokratis, betul telah terjadi proses kepemimpinan yang menghasilkan presiden yang demokratis. Gitu aja tuh. Betul, Banten sudah ada pilkada, pemimpinnya dilahirkan secara demokrasinya selesai. Jadi selesai saja demokrasinya gitu. Tapi tidak bisa menjamin apa. Ini yang mau kita kritisi bahwa harusnya semua itu menjawab problem-problem kita. Problem lapar, problem nganggur, problem susah, problem miskin, itu menjawab itu gitu. Harusnya kita ingin mendorong walaupun di lokal itu ingin dorong situ. Nah, kedua, orang yang tidak pernah capek, tidak pernah bergulat dalam dunia sosial, masuk ke ruang pemilu, ruang kontestasi demokrasi, yang tidak pernah nongkrong ngopi bareng, tidak pernah mengadvokasi warga, tidak pernah ngurusin BPJS, tidak pernah ngurusin bantuan sosial, tidak pernah mengagregasi aspirasi, tidak pernah gotong-gotong orang sakit, tidak pernah. Tapi dalam kontestasi demokrasi dia ikut daftar, lalu menjadi calon, bisa terpilih, gitu. Apakah itu demokrasi? Apakah itu sah? Itu sah, gitu. Akhirnya mengapa? Karena suaranya banyak yang pilih. Itulah kuantitatif, karena lebih berorientasi angka-angka statistik. Jangan ditanya apakah dia lebih baik, apakah dia berkualitas, apakah dia tanya itu. Nah, kemudian ada seorang supri, misalnya bapaknya orang biasa petani, ibunya juga rumah tangga, lahir bukan daerah biru, gitu kan? Atau ada orang yang ujuk-ujuk dari luar negeri turun, ya kan? Yang daerahnya biru, ya kan? Daerahnya siapa, turun siapa? Lalu ada gejala sekarang fenomena orang tua sayang anak. Jadi jangan heran terus sekarang ada ini ibunya, ini anaknya, ini bapaknya, ini anaknya, ini adiknya, ini bapaknya. Jangan heran.
Jangan lagi dipersoalkan, itu udah biasa, apalagi dari atasnya sudah mendapat legitimasi. Jadi kalau saya menyebut fenomena politik orang tua sayang anak, ya. Fenomena orang tua. Ya, sehingga Supri, Sapro, teman-teman yang itu ya ingin lihat ya gitu. Pemilu sayang anak. Pemilu sayang anak. Fenomena orang tua sayang anak. Ya, dari langit turun lalu ikut kontestasi ya bisa memilih gitu. Ya dia tidak mengalami proses pergulatan sosial, tidak mengalami proses yang keras-keras tadi itu. Apakah ada konsekuensi terhadap kepemimpinan? Ada. Ketika jadi seorang Supri yang capek, yang sering belok, nyekel, kenapa aku sering susah, nggak punya ongkos, maka ketika jadi pemimpin akan lebih peka ketimbang orang yang nggak pernah susah. Jadi karena pemimpin itu dalam sebuah wilayah itu ada kebijakan publik, maka dalam proses membentuk keputusan yang menjadi kebijakan publik, maka akan merefleksikan kegundahan, kegelisahan yang dia alami selama ini, gitu. Kepekaan gitu ya, melihat realitas. Kalau sekarang kan kita, waduh orang susah ya, kita mau ngapain lagi kalau dia ada susah ya, kita bantuin gue paling kita nggak bisa apa. Dan kalau kita pemimpin, maka dari situasi itu merefleksi terhadap keputusan maka di kebijakan publik gitu. Makanya kepekaan kepemimpinan itu bisa dibangun dari proses-proses perbuatan itu. Itu ya, oligarki jelas lah keputusan segala macam gitu ya. Kemudian juga money politik jelas lah kita ya luar biasa lah di tengah situasi yang lapar, haus, nganggur, dapat momentum 5 tahun sekali, apalagi ada hajat demokrasi, orang menganggap bahwa duit nih gitu ya. Memang sangat rusak. Yang bahaya adalah ketika kita komponen civil society membiarkan praktek itu lalu mengamini ya udah biasa sih bang, rusak itu. Jadi kalau kita civil society, wartawan dinajah kritis, ketika ada praktek itu, walaupun kita nggak bisa merubah keadaan itu, kalau dalam agama kan man ra'at minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apakah barang siapa yang melihat di antara kamu itu akan kemunkaran, kedzaliman atau kejahatan, rubahlah dengan kekuasaan tangannya gitu kan. Nggak mampu kita, bukan berkuasa. Oke. Falyughayyir bilisani. Ya. Dengan lisannya. Bah, nggak cukup juga mampu kita udah tiap-tiap sana kemari, kita nggak mampu juga. Wabikol bihi, dengan hatinya doain aja. Nah, selama-lama wabikol bihi, wadhalika ada apun iman. Kalau dia berdoa, ya selama-lamanya iman. Kok praktek demokrasi begini amat ya? Masya Allah, rusak amat kita. Masya Allah, ibu kita, bapak kita, guru ngaji kita, kok duit semua nih? Masya Allah, Masya Allah. Ya udah, tapi kita nggak bisa merubah keadaan. Akhirnya apa? Ya udahlah, kita berdoa aja. Nah, selama-lamanya iman itu. Padahal kita punya mulut, kita punya tangan, kita punya tulisan, kita punya media, tapi kok membiarkan? Berarti kita nih generasi yang selemah-lemahnya iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.